Kami baru berhenti di depan pagar tinggi berwarna abu-abu. Ada gembok mengunci pintu besar itu. Kak Malik melihat ke sekeliling kami sebelum mengambil kunci dalam sakunya dan membukanya. Kami masuk. Sebuah rumah terlihat saat kami masuk. Kak Malik mengunci lagi pintu pagar dengan gembok sebelum menggandeng tanganku lagi. Rumah yang kami lihat itu tampak gelap. Tak ada satupun lampu yang menyala. Tak hanya itu, semakin dekat dengan rumah itu, aku bisa melihat kalau rumah itu tak terurus dengan baik. Memang masih terlalu pagi untuk menilai. Tapi halaman depan rumah itu sudah menjadi bukti. Rerumputan menyebar, tumbuh menutupi seluruh halaman. Pohon-pohon subur tapi batang dan daunnya menyebar sembarangan. Malah bagian teras rumah itu dipenuhi dengan tanaman rambat, yang juga naik terus memenuhi dinding-dinding rumah. Tapi Kak Malik tak memakai pintu depan untuk masuk. Ia mengajakku memutar menuju bagian belakang rumah. "Kak, ini rumah siapa?" tanyaku berbisik. Kak Malik menoleh sedikit. "Rumah orang tua saya." Aku terdiam. Orang tua Kak Malik sudah tiada. Pasti itu sebabnya ia tak pernah datang dan mengurus rumah ini. Mungkin rumah ini mengingatkannya pada kedua orang tuanya. Sekarang ia datang ke sini lagi karena aku. Mungkin rumah ini mengingatkannya pada kedua orang tuanya. Sekarang ia datang ke sini lagi karena aku. Kak Malik membuka pintu belakang. Tidak dengan kunci. Pintunya tidak terkunci. Pasti karena rumah ini terlalu tua. Saat kami masuk, aku dibuat tercengang. Suasana memang masih gelap, tapi penampilan rumah ini tak seperti di luar. Semuanya justru terlihat bersih, terawat dan rapi. Mataku hanya bisa melihat tak jelas dalam keremangan. Apalagi saat masuk, tak ada lampu yang menyala sama sekali. Baru beberapa detik kemudian, mataku bisa beradaptasi. Kak Malik masih menggandeng tanganku melewati dapur yang tampak bersih. Lalu kami pun tiba di ruang depan. Kurasa itulah ruang tamu. Di dalam ruangan itu, aku bisa melihat ada 5 orang duduk menyebar di sofa dan kursi yang jelas-jelas terlihat bersih. Kami tidak sendirian. Asteris. Begitu melihat aku dan Kak Malik, kelima orang itu berdiri. Mereka tampak menghela nafas melihat kami berdua. Sangat lega. "Finally, you are here." Salah satu dari kelima orang itu membuka suara. Aku mulai bisa melihat kalau 4 di antara mereka adalah orang asing. Hanya 1 orang Indonesia. 2 orang asing berambut pirang dan 2 lagi rambutnya berwarna gelap. Entah coklat atau hitam. Sulit melihat dengan jelas dalam suasana gelap ini. "Sorry to keep you waiting. This is Ayari, the child we talk about," kata Kak Malik yang maju lebih dulu sambil mendorong punggungku dengan lembut. "TN, maaf membuat Anda menunggu. Ini Ayari, anak yang kita bicarakan." "Halo, Ayari. Masih ingat saya?" kata pria Indonesia itu. Aku melirik Kak Malik. Kak Malik berbisik padaku. "Dia pengacara Pak Rahman, Pak Atmowijaya." "Ah ya, aku ingat dia sekarang.
Pria ini selalu datang tiap bulan bertemu papa dan aku. Selalu menyuruhku menandatangani sesuatu. Aku selalu melakukannya tanpa membaca atau berpikir. Kukira semua itu hanya surat-surat biasa. Sekarang saat melihatnya di sini, ia pasti bagian dari semua urusan pengalihan copyright itu. Better we do it fast. Donnie just informs me that they have been moved. We have to finish as soon as possible. TN, lebih baik kita segera lakukan. Donnie baru saja info ke saya kalau mereka telah bergerak. Kita harus selesaikan secepatnya. Walaupun Kak Malik menggunakan bahasa Inggris, aku mengerti maksudnya. Siapapun Tei itu, ia sedang terburu-buru. Semua orang mengangguk. Dan Pak Atmo mengeluarkan dokumen tebal dari kopernya. Saat ia membuka dokumen itu, barulah salah satu dari orang asing itu menyalakan lampu ponselnya, memberi penerangan. Sekarang aku bisa melihat ketegangan di wajah semua orang, termasuk Kak Malik. Where Sol Isain? Tanyaku sambil duduk berjongkok di depan meja teh. Pertanyaanku membuat semua orang menatapku. Mereka tercengang melihatku malah ingin buru-buru menyelesaikan. Begini, Ayari, saya harus jelasin dulu. Setelah kamu tanda tangan ini berarti. Petik 2. Berarti aku gak ada sangkut pautnya lagi sama urusan teknologi dan semua huru-hara ini kan? Berarti aku aman. Keluarga dan teman-temanku juga kan? Tanyaku memastikan. Pak Atmo mengangguk. Tapi apa kamu tahu apa yang bisa terjadi setelah kamu tanda tangani? Kamu gak nanya dulu berapa mereka beli hakmu ini? Aku menggeleng. Aku gak peduli, Pak, berapapun. Selama aku bisa memastikan seluruh keluarga dan teman-temanku aman. Di mana aku harus tanda tangan? Tanyaku cepat, tanpa banyak kata-kata lagi. Pak Atmo menunjukkan lembaran-lembaran yang harus kutandatangi. Orang-orang asing yang mengelilingiku juga mulai menandatangani di sebelah tanda tanganku. Salah satu dari mereka menunjukkan layar ponsel pada Pak Atmo, yang kemudian menunjukkan padaku. Terlihat ada angka-angka dalam kurs euro di dalamnya. Tapi aku hanya mengangkat bahu dan mengibaskan tangan, menyerahkan semuanya pada Pak Atmo. Aku bahkan tak tahu berapa kurs euro dibandingkan dengan rupiah saat ini. Kupikir Papa atau Pak Atmo sudah memikirkan semuanya. Salah satu dari orang asing itu berterima kasih padaku. Dan ia berjanji untuk menggunakan teknologi itu hanya untuk kepentingan orang banyak. Sir, I am only a child. I haven't understood anything in this world. But please make sure, if this technology could help many children, do it for them, that's what I really hope. TN, Pak, saya hanya seorang anak. Saya gak mengerti apapun di dunia ini. Tapi mohon pastikan, jika teknologi ini bisa membantu banyak anak, lakukan untuk mereka itu yang saya benar-benar harapkan. Pria berambut pirang terang itu tersenyum hangat padaku. You are smarter than we thought. Ayari, nice to meet you. Our company door always opens for you whenever you want to come. We will show you openly what we do with this. TN,
Kamu lebih pintar dari yang kami kira. Ayari, senang bertemu denganmu. Perusahaan kami akan selalu membuka pintu untukmu kapanpun kamu ingin berkunjung. Kami akan tunjukkan padamu apa yang kami lakukan pada teknologi ini secara terbuka. Aku senang mendengarnya. Mereka pasti akan membangun sesuatu yang lebih baik untuk teknologi itu. Setidaknya, jangan sampai teknologi itu membuat anak-anak lain terluka. Dan yang penting, setelah ini aku punya hidup normal. Beberapa menit kemudian, ketika semua pergi, termasuk Pak Atmo yang berjanji akan melaporkan semua hasilnya setelah kami kembali nanti. Aku duduk di sofa, beristirahat. Sementara Kak Malik menghilang masuk di salah satu kamar di rumah yang gelap itu. Hidupku begitu cepat berubah. Hanya dalam semalam, aku menjadi dewasa. Semua rahasia yang selama ini tak kupahami sudah jelas. Ayari, mau sholat subuh bareng saya? Tanya Kak Malik dari ujung tangga. Aku menoleh. Pengawal favoritku itu sudah berganti pakaian. Tak ada lagi celana tempur gelap, jaket hitam dan ransel. Hanya ada seorang pria yang mengenakan sarung dan baju koko putih. Meski tak ada kopiah, ia tampak begitu bercahaya. Aku bangkit. Ia mau. Sebentar, lalu bergegas aku mengambil mukena dari dalam tas. Karena masih gelap, Kak Malik menuntun langkahku.